Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Yamada-kun Tonananin no Majo. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Di hari itu adalah hari di mana Yamada pergi wisata sekolah. Yang nampak dia gak bersemangat buat ikut. Tapi teman-temannya menyemangati Yamada. Lumayanlah daripada belajar. Tak lama datang si Urara. Dia minta buat tukar tubuh. Di bus, Yamada nampak senang bertukar tubuh. Dapat makanan gratis. Tapi tak lama Urara muntah. Sesampainya di sana, Urara terlihat masih pusing, sedangkan temannya mengajaknya main. Alhasil, Yamada yang pergi main. Setelah beres main, mereka makan. Namun pas Yamada ngecek kamarnya, si Urara nampak udah sehat. Mau tukar tubuh juga masih kagak mau. Tak pikir panjang, Yamada makan. Setelahnya, temannya mengajaknya mandi. Yamada kembali berlari ke si Urara, tapi dia nggak ada di situ. Alhasil, mau nggak mau, dia harus mandi. Setelah mandi, Yamada diajak ngegosip. Cuman dia kagak kuat, terus kembali ke kamar Yamada. Di situ sebenarnya Urara mau menikmati acara itu. Cuman dia gak tahu harus gimana. Alhasil, Yamada menukar tubuhnya lagi. Karena udah kembali, Yamada jadi lapar lagi. Lalu tak lama dia bertemu Odagiri. Dia ngajak ngobrol. Pas di bawah, dia memberikan foto ketika Yamada bertukar tubuh sama Urara. Yang melihat dalemannya si Urara. Dia ngajak negosiasi. Besok lusa kan ujian nasional. Nah, kalau Urara gak hadir, maka foto tersebut akan dihapus. Yamada cari cara buat meminta bantuan Miyamura dan juga Ito. Dan ketemu caranya, yaitu bertukar tubuh sama Odagiri. Lalu Yamada ketemuan lagi sama Odagiri, lalu mengajak buat kise. Odagiri berani, namun tidak terjadi apa-apa. Yamada langsung laporan ke temannya, bahwa kisenya udah gak ada kekuatan lagi. Pas dicoba pun udah kagak bisa. Keesokan harinya, Yamada nampak sendirian. Tak lama datang si Urara, yang membawa yakisoba hitam. Urara gak masalah kalau gak ikutan ujian nasional. Terus dia mengatakan kalau berkat Yamada, wisatanya jadi menyenangkan. Dan juga Urara jadi dekat sama teman-temannya. Keesokan harinya, waktunya ujian nasional. Terlihat Urara tidak ikut serta di situ. Yamada berjalan menuju ruang eskul. Pas sampai di sana, tuh bocah ngasih makanan, tumben-tumbenan, yang ternyata mereka jatuh cinta berkat kisahnya kemarin itu. Yamada gak percaya kekuatannya jadi daya tarik. Pas mereka ngasih makan, Yamada ngekisah mereka lagi, dan mantra itu jadi hilang. Lalu tuh bocah berdua menyarankan untuk mengkisah si Urara. Yamada udah muntah darah duluan. Yamada belum ngasih tahu Urara tentang kekuatannya udah ganti. Karena Urara lagi sibuk di klubnya dan menyuruh untuk merahasiakan terlebih dahulu. Tapi pas mau nemuin Odagiri, di situ ada Urara. Dia meminta untuk bertukar tubuh. Cuman Yamada berusaha buat menghindari biar kagak ketahuan. Lalu dia mencari keberadaan Odagiri. Setelah mencari kemana-mana tidak ada. Tak lama ada sekelompok orang yang mau bertemu Odagiri. Yamada auto menanyakannya. Namun orang-orang itu nampak ketakutan. Mereka menjatuhkan buku yang isinya peringkat. Di sisi lain, orang-orang itu berhasil ke tempat rahasia Odagiri dan memberi makan. Ternyata tuh orang udah terpengaruh sama Odagiri berkat kisahnya dia. Jadi mereka nurut. Tak lama, Odagiri makin lama makin gelisah karena dia menunggu si Yamada yang gak kunjung datang.
Kisahnya si Odagiri kagak mempan kepada si Yamada. Sampai akhirnya dia juga yang harus mencarinya. Di sisi lain, Yamada menceritakan hal yang sudah terjadi kepada si Urara. Kalau kekuatannya udah berubah. Tak lama, si Urara malah ngajak Kise. Pas dicoba, ternyata mereka bisa bertukar tubuh. Lalu Urara menyuruh Yamada untuk tidak mengkise si Odagiri lagi. Di sisi lain, Odagiri yang melihat itu, dia nampak cemburu. Dan benar saja, dia menangis. Odagiri udah terkena sihirnya sendiri. Urara menjelaskan kalau Odagiri mempunyai kekuatan daya tarik. Dan Yamada mempunyai kekuatan meniru. Jadi ketika mereka mengkise, otomatis Yamada bisa melakukan kekuatan si Odagiri itu. Tapi tiba-tiba Uishio menyerang secara tiba-tiba karena dia marah. Setelah itu diceritakan ketika Yamada dan Uishio masuk sekolah. Dulunya mereka itu satu tongkrongan, tapi kini mereka udah kayak selek gitu. Jadi saling menjauh. Jadinya mereka berdua beradaptasi di sekolah yang gak cocok sama mereka. Dan tetap aja mereka berdua jadi main bareng lagi. Karena yang sefrekuensi cuman Uishio. Ketika mereka sedang adu mulut, Urara langsung memberikan penjelasan kepada Uishio kalau Yamada udah meniru kekuatannya. Dan jika mau dikembalikan, dia harus mengkise si Odagiri lagi. Pas mau dibawa, si Yamada gak mau. Di situ Uishio sampai memohon untuk meminta maaf. Dan juga dia akan menarik Odagiri mencalonkan jadi ketua OSIS. Tapi Yamada tetap nolak. Di situ Urara menyuruh Yamada mengkise sampai menampar si Yamada. Karena keras kepala. Setelah digituin, akhirnya Yamada mau. Dan akan membawa Odagiri sepulang sekolah. Ternyata si Uishio juga udah terkena sihir si Odagiri. Setelah itu, Yamada bercerita sewaktu kelas 1. Yamada dan Uishio melihat Odagiri lagi disudutkan sama orang berandalan. Alhasil, mereka menolongnya. Cuman pas selesai, si Odagiri kagak ada. Keesokan harinya, Yamada diskor selama 2 minggu. Karena udah ribut sama berandalan sendirian. Di situ gak nyantumin si Uishio. Malah Uishio jadi saksi. Disitulah Yamada dan Uishio jadi berjauhan. Dan juga banyak orang yang takut dengan Yamada. Jadi itulah kenapa Uishio sekarang jadi berubah ya karena Odagiri. Singkat cerita sampai di mana mereka berkumpul. Tapi Odagiri mau ngobrol 4 mata sama Yamada. Alhasil dikabulkanlah keinginan itu. Pas mau dilakukan kise, Odagiri kagak mau. Dia mau di posisi itu terus, tapi Yamada menolak itu. Dia langsung mengkise si Odagiri. Alhasil, dia kembali seperti semula. Setelah itu, Uishio memberikan buku 7 penyihir yang ada di sekolahan mereka. Pas dibaca, baru kelihatan 2 sihir, telepati dan daya tarik. Mereka harus mencari jilid keduanya jika pengen tahu sihir yang lainnya. Cuman di situ Yamada gak tertarik nyari gituan. Lagi-lagi, pas dibujuk Urara, dia jadi mau. Lalu mereka mengajak Uishio dan Odagiri buat masuk ke eskul mereka. Singkat cerita, mereka berlibur di sebuah pantai. Tapi di sisi lain, Yamada malah sibuk ulangan tambahan bersama 3 orang lainnya. Yamada mencoba dekat dengan mereka, cuman kagak bisa. Pas hasilnya keluar, mereka dapat nilai di bawah KKM. Setelah Yamada pulang, di situ ada teman-temannya. Yamada kesulitan mengerjakan soal. Alhasil, Urara mau bertukar tubuh biar Yamada bisa liburan. Keesokan harinya mereka bertukar tubuh. Ini Urara yang gantiin ulangan tambahan. Di situ ketiga orang itu dikasih tahu sama Urara, sampai mereka terheran-heran sama Urara. Pas mau pulang, si cewek berambut hijau berkata aneh. Dia mau berteman, terus yang gak wajarnya, dia langsung mengkise si Urara. Sepulangnya dari sana, Urara langsung melaporkan bahwa ada yang aneh sama cewek yang berambut hijau itu.
Ia namanya Otsuka. Urara nanya-nanya Otsuka sama si Yamada, tapi Yamada gak tahu apa-apa. Dan kemungkinan Otsuka itu adalah penyihir. Soalnya dia mengkisah si Urara secara tiba-tiba. Esokan harinya Yamada ujian tambahan lagi. Terus Otsuka meminta maaf atas kejadian kemarin. Terus dia berbisik kalau bakalan ada kejadian aneh. Sepulangnya dari sana, di ruangan itu ada Uishio dan Odagiri. Mereka lagi nyari jilid keduanya, tapi kunci buat masuk ke ekskul spiritual dikunci. Kalau sebelum Yamada dan ketiga orang tadi lulus, ruangan itu gak akan dibuka. Karena Yamada mempunyai petunjuk, alhasil Urara menyuruhnya untuk mengkisah langsung si Otsuka, biar ada efek. Terus Urara bertukar tubuh, Yamada mandi, ada Odagiri, auto dah. Setelah itu, Urara dapat info kalau Otsuka mau dikisah lagi. Tak pikir panjang, Yamada langsung ke tempat yang dijanjikan, lalu mengkisahnya. Sesudahnya, ditunggu-tunggu yang ternyata gak ada ngefek sama sekali. Tapi tak lama ketika mereka lagi tidur, Yamada merasakan ada bisikan di telinganya. Setelah didengar secara detail, ternyata itu kekuatan si Otsuka. Dia mempunyai sihir telepati. Lalu Otsuka mau memberitahu cara kerjanya. Keesokan harinya, mereka bertemu dan benar saja Otsuka mempunyai kekuatan itu. Tapi di situ Yamada sangat sulit mempelajarinya. Di sisi lain, kedua orang itu pun mendapatkan kekuatan itu. Jadi mereka terhubung. Setelah itu, Miyamura malah langsung bisa menggunakan kekuatan itu. Padahal kekuatan itu bisa dibuat lulus ujian. Akhirnya Yamada dibantu. Keesokan harinya Yamada mulai menggunakan teori tersebut dan bekerja sama dengan ketiga orang itu biar lulus. Setelah dicoba akhirnya berhasil. Mereka dapat akses buat masuk ruangan ekskul spiritual, namun tempat itu udah kosong. Kata gurunya, buku-bukunya udah dipindahkan. Odagiri dan Miyamura menyimpulkan kalau ini ulah ketua OSIS. Setelah itu, Yamada sekarang makin tertarik untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.